Oke, masih semangat. Ya. Untuk kelompok 3 akan menjelaskan tentang PK ANRI, Peraturan Kepala ANRI nomor 23 tahun 2011. Yang dimana ada maksudnya itu untuk sebagai pedoman landasan untuk kegiatan preservasi arsip statis. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk supaya arsip statis itu menjadi arsip yang lestari, selamat, dan bernilai guna dan panjang umurnya. Dan dibagi lagi di kebijakan di pedoman preservasi ini, ruang lingkupnya ada 3. Ada prinsip kebijakan preservasi, ada preservasi preventif, ada preservasi kuratif. Kebijakannya menopang dari preservasi arsip statis itu sendiri. Lanjut, saya akan menjelaskan ruang lingkup dari preservasi preventif dan preservasi kuratif. Sebelumnya, preservasi itu apa? Preservasi itu adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak, perbaikan atau restorasi bagian arsip yang rusak. Jadi, kalau di definisi pencipta arsip atau lembaga kearsipan itu kan lembaga kearsipan harus melakukan upaya perubahan media, perubahan arsip ke alih media berbagai bentuk, Nah, itu merupakan tindakan dari suatu pedoman preservasi arsip statis. Oke, adapun preservasi preventif, yang pertama ada langkah penyimpanan arsip. Di penyimpanan arsip itu lama-lama menumpuk, maka perlu dibuatkan depo tempat penyimpanan arsip statis. Itu kita harus lihat dulu lokasinya, struktur bangunannya, ruangannya, lokasinya tidak terlalu dekat dengan jalan raya ataupun struktur bangunannya. Terus ruangannya harus sesuai dengan prosedur arsip statis. Di situ juga ada raknya juga disediakan, terus ada boxnya, box untuk arsip kertas. Terus yang kedua, penanganan arsip. Ada arsip kertas, ada arsip film, jenis-jenisnya ya. Ada arsip film, ada foto, ada video, ada rekaman suara. Arsip kertas ini ditangani disimpan di suhu ruang 20 derajat dengan kelembabannya. Terus arsip film juga disimpan di suhu 18 derajat lebih rendah di suhu ruangannya, di kelembabannya. Terus ada arsip foto disimpan di amplop secara natural. Terus ada video itu arsip berupa media magnetik ya. Jadi disimpannya itu bukan di perangkat besi, tapi di rak kayu supaya arsipnya itu tidak mudah rusak. Terus jika rekaman suara disimpan juga secara baik. Ada pun yang ketiga, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu maka dilakukan berbagai upaya, yaitu inspeksi. Inspeksi itu berupa survei terhadap misalnya kondisi depot misalnya depot di Bandung ataupun di depot dari lembaga kearsipan, diperiksa yang tadi bangunannya, semuanya, arsipnya, namanya. Terus ada pun sanitasi juga diperlukan. Jadi di ruangan tersebut dikasih sanitasi. Terus selanjutnya dilakukan seleksi arsip masuk. Jadi dikendalikan arsip yang masuk itu diseleksi dulu, yang mau yang mau diolah atau dipreservasi diseleksi dulu, terus dimonitoring dan dilakukan tindakan. Yang keempat, ada namanya akses. Akses ini dilakukan seperti halnya kalau di instrumen kearsipan ada namanya SKKD ya. Jadi di dalam preservasi juga adanya akses. Jadi gak semua orang bisa masuk dalam atau mengambil
melihat arsip statis, tapi bisa masuk ke ruangan tersebut hanya pejabat yang berwenang, petugas ataupun pasang alarm atau dan lain-lain sebagainya. Terus yang kelima ada reproduksi. Reproduksi ini dilakukan dengan penggandaan untuk tujuan preservasi dan layanan. Kegiatan reproduksi ini merupakan kegiatan alih media, kan? Ada alih media berbagai bentuk ya. Reproduksi misalnya dari arsip yang ada diproduksi menjadi dari arsip film dibuat preservasi kopinya atau original kopinya, jadi arsip pertama. Terus di yang kedua di view copy ada yang untuk langsung di copy di ruang layanan gitu ya. Terus yang keenam ada perencanaan menghadapi bencana. Dilakukan juga oleh pemegang arsipan upaya pencegahan, persiapan, ada pressman, ada pemulihan, dan ada timnya di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, ruang lingkupnya ada preservasi kuratif. Kuratif itu dilakukan untuk arsip-arsip yang untuk memperpanjang usia arsip, artinya untuk arsip-arsip yang prioritasnya untuk arsip yang rapuh gitu. Dilakukan perbaikan. Nah, yang satu prinsip perbaikan arsip, seluruh proses tidak mengubah nilai arsip, bukan hanya nilainya saja, tapi tidak menambah, mengurangi. Jadi sesuai otentik arsip itu sesuai pada aslinya atau original R. Dan yang kedua adalah ruangan perbaikan arsip. Ruangan perbaikan arsip dilakukan juga suhunya, terus diperhatikan juga kelembabannya, cahayanya, dan aksesnya. Yang ketiga adalah perawatan arsip kertas. Ada persyaratan bahannya, terus ada tahapannya dan ada teknik perbaikannya. Dan yang keempat ada perawatan arsip audiovisual, ada arsip foto, ada arsip film, ada arsip video, rekaman suara. Seperti yang tadi saya bahas, jadi kalau misalnya arsip foto pakai dari ini, terus arsip film dan arsip video dan rekaman suaranya itu ditata di ruangan. Terus misalnya foto di upload, misalnya film dan video itu kan pakai di tak kayu. Terus pengendalian hama selanjutnya, penggunaan bahan kimia dan non bahan kimia. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, yuk kita sadar arsip. Ya, untuk teknik perbaikan sendiri itu ada nambal sambung manual, nambal dan sambung manual, ada lift casting dengan bubur kertas sebagai penyangga di serat selulosa, ada paper splitting dan sizing, diperbaiki dengan lapisan perekat atau dengan tisu Jepang dan bahan perekat sizing. Ada enkapsulasi, yaitu perbaikan arsip rapuh dengan bahan pelindung dari kerusakan fisik. Dan ada pun perbaikan arsip peta adalah latex cloth dan ada tradisional. Dan ada juga yang tentang pengendalian hama ya, yang belum saya jelaskan tuh ada bahan kimia itu ada kegiatan fumigasi, yaitu tindakan terhadap hama dengan pengasapan dengan fumigan bahan kimia untuk pembasmi hama-hama. Itu oleh para ahli. Terus ada juga dengan kapur dan ada dengan bahan non kimia dengan freezing, suhu sekian dan modifikasi udara. Oke, itu tambahannya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.